Kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan benda yaitu sigma F sama dengan 0, baik di sigma Fx maupun di sigma Fy-nya, kemudian sigma tau-nya juga sama dengan 0. Selanjutnya ada jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil. Suatu objek berada dalam keadaan seimbang jika dapat dimiringkan dalam sudut sedang tanpa menggeser posisi pusat masanya keluar dari proyeksi dasar objek. Jadi, jika dimiringkan atau diberi gangguan, kemudian benda itu dilepaskan, objek akan kembali ke keadaan semula. Contohnya adalah kaleng. Kemudian yang kedua ada keseimbangan labil. Suatu objek dikatakan dalam posisi tidak seimbang jika objek dimiringkan dalam sudut kecil atau diberi gangguan dapat menggeser posisi pusat masanya sehingga berada di luar tapak dasar. Jadi jika dicondongkan, objek akan mengguling dan mencapai kestabilan baru. Contohnya adalah pensil. Yang ketiga ada keseimbangan netral. Jadi suatu objek dikatakan memiliki keseimbangan netral jika dapat digulingkan tanpa mengubah letak titik pusat masanya. Contohnya adalah bola. Nah, di sini ada gambarnya untuk keseimbangan stabil, labil, dan netral. Selanjutnya ada titik berat, yaitu titik di mana gaya berat yang bekerja pada titik itu tidak menimbulkan torsi. Nah, di sini misalkan ada gambar sebuah benda tak beraturan. Nah, di sini ada titik berat X0. Sini ada X1Y1, di sini ada X2Y2. Jadi untuk mencari koordinat titik beratnya, kita harus mencari X0 dan Y0-nya. Nah, untuk rumus X0-nya sama dengan X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 dan seterusnya per W1 ditambah W2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari Y0-nya sama dengan Y1 dikali W1 plus Y2 dikali W2 dan seterusnya per W1 ditambah W2 dan seterusnya. W itu adalah gaya berat. Kemudian ada titik pusat massa. Kita juga bisa mencarinya menggunakan rumus XPM sama dengan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 dan seterusnya per M1 ditambah M2 dan seterusnya. Kemudian YPM-nya sama dengan Y1 kali M1 plus Y2 kali M2 dan seterusnya per M1 ditambah M2 dan seterusnya. M ini adalah massa. Kemudian ada titik berat sistem benda. Yang pertama yang satu dimensi berbentuk garis atau panjang. Yang kedua dua dimensi berbentuk luasan. Dan yang ketiga itu tiga dimensi berbentuk volume. Yang pertama pada satu dimensi berbentuk garis atau panjang, misalkan kita mau mencari koordinat titik beratnya. Di sini misalkan ada dua batang. Nah, nanti untuk mencari koordinat titik beratnya harus mencari X0 dan Y0-nya dulu. Nah, untuk mencari X0 kita gunakan rumus X1 kali L1 plus X2 kali L2 per L1 ditambah L2. Kemudian untuk mencari Y0-nya sama dengan Y1 kali L1 plus Y2 kali L2 per L1 ditambah L2. L ini adalah panjang dari sebuah batangnya. Nanti jika batangnya lebih dari 2 berarti kita tambahkan lagi di sini X3 kali L3. Di sini juga tambahkan lagi L3-nya. Jadi menyesuaikan tergantung dari jumlah batangnya ini, jumlah garisnya ini. Pada dua dimensi berbentuk luasan, di sini ada benda, misalkan benda yang pertama ini persegi panjang, benda yang kedua segitiga. Nah, untuk mencari koordinat titik beratnya, harus mencari X0 dan Y0-nya juga sama dengan berbentuk garis.
Bedanya untuk mencari X0-nya ini, X1-nya, X-nya itu dikalikan dengan A. Karena A ini luasan dari bendanya. Luas benda yang akan dicari. Begitu juga yang Y0, Y-nya ini harus kalikan A. Kemudian, yang 3 dimensi berbentuk volume, ini juga sama, ketika mencari X0 dan Y0-nya, X-nya itu kalikan dengan V-nya, karena berbentuk volume, berarti kita harus mengalikan X-nya ini dengan V. Y-nya juga harus dikalikan dengan V-nya. Jadi bedanya untuk yang 1 dimensi, X0-nya ini, X-nya dikalikan L-nya, panjangnya, Y-nya juga dikalikan dengan L-nya. Kalau yang berbentuk luasan, X dan Y-nya ini dikalikan dengan A, dan yang berbentuk volume, X dan Y-nya ini dikalikan dengan V, volumenya. Titik berat benda untuk masing-masing benda itu berbeda. Nah, di sini ada titik berat benda yang berdimensi 3, ada silinder pejal. Nanti, titik berat bendanya, Y0-nya itu rumusnya sama dengan setengah T. Volumenya itu luas alas kali tinggi. Ini ada limas pejal. Titik beratnya rumusnya Y0 sama dengan 1/4 T, volumenya luas alas kali 1/4 tinggi. Untuk kerucut pejal, Y0-nya 1/4 T, dan setengah bola pejal itu 3/8 R untuk titik beratnya saja ya. Kalian bisa lihat nanti di rangkuman untuk volume masing-masing benda. Kemudian untuk titik berat benda berdimensi 2, ini ada bentuk segitiga, Y0-nya sama dengan 1/3 T. Kemudian ada juring lingkaran, Y0-nya itu 2/3 R kali tali busur AB per busur AB. Kemudian ada jajar genjang atau belah ketupat. Letak titik beratnya sama dengan setengah T. Untuk setengah lingkaran, Y0-nya sama dengan 4R per 3 pi. Kemudian untuk titik berat benda berdimensi 1, di sini ada garis lurus. Jadi X0-nya itu sama dengan setengah L. Kemudian ada busur lingkaran, Y0-nya itu R kali tali busur AB per busur AB. Ada busur setengah lingkaran, Y0-nya itu 2R per pi. Kemudian untuk titik berat benda berdimensi 3, jika tidak pejal atau kosong, di sini ada kulit silinder, titik beratnya Y0-nya sama dengan setengah T, kulit kerucut Y0-nya 1/3 T. Jadi nanti tergantung masing-masing benda itu punya letak titik berat yang berbeda. Kalian bisa gunakan rumus-rumus yang ada di sini tergantung dari benda yang digunakan.